semua target market kita itu kita masukin, tapi kita buat pilah-pilah iklannya masing-masing. Disesuaikan dengan target market kita. Jadi bukan satu iklan untuk semua. Nah ini juga nih, konteks tugasnya juga beda. Jadi bikin iklan itu supaya kita nggak boncos itu banyak banget gitu. Tugas pelanggan sangat tergantung konteks spesifik bagaimana tugas tersebut dikerjakan. Jadi yang beli kursus online-nya Dapur Lindawati itu ada juga yang buat cake sendiri atau dia sudah punya karyawan. Oke. Iklannya itu juga beda. Buat iklan yang produsen cake yang bikin sendiri di rumah sama yang ada karyawannya. Iklannya beda. Jadi bisa menggambarkan kalau yang udah punya karyawan bisa menggambarkan situasi ketika dia sedang cake itu dihasilkan tapi dengan banyak karyawan gitu. Jadi kalau aku sering kan aku yang ngerjain karyawan gitu ya. Jadi ketika aku lagi posting sebuah postingan gitu, aku ngeliatin gitu proses itu sedang dikerjakan dengan karyawan dan lain-lain. Tapi kalau kita ngerjainnya sendiri, berarti kan kita menampilkan iklan itu adalah kita di rumah, targetnya untuk ibu rumah tangga, kelihatan juga di situ ada anaknya. Paham ya? Oh ternyata kursus online ini bisa dikerjain aku sambil nonton TV misalnya. Sambil lagi giling cucian, terus aku ngeliatin handphonenya. Itu beda iklanku. Jadi target marketku aku tentukan dulu. Dan itu akan menentukan iklannya. Paham nggak nih? Ya, udah mulai pada bengong-bengong Mas Badar, mana nih udah harusnya udah istirahat sebentar. Udah mulai pada pusing. Masih 40 menit lagi. Oke, ini. Nah, kesulitan ini kesulitan ibu-ibu penjual kue ya. Ini kita pain-nya dulu. Kesulitan pelanggan merupakan segala sesuatu yang menghalangi nih. Dilihat dulu ya. Ini balik lagi ke sini. Ini materi iklan nih. Materi iklan nggak gampang nih. Harus ada kesulitannya gitu kan. Ada pekerjaannya. Tapi cuma 3 ini loh teman-teman. Nanti kalau udah sering dilakukan akan ketemu. Ini paham diulang-ulang dulu. Ini ada 3 untuk menentukan match-nya iklan kita ya. Nih, ini kesulitan pelanggan. Merupakan segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu pelanggan baik sebelum atau selama sesudah melaksanakan tugasnya. Ini tadi udah kita sebutin kesulitan bisa bersifat fungsional, sosial, emosional, atau sampingan. Terus hambatannya apa gitu? Kenapa sih hambatannya kalau sama resiko atau kemungkinan hasil yang tidak diinginkan terhadap tugas pelanggan. Misalnya nih. Contoh nih ya, fungsinya tidak berhasil mengikuti proses baking dari kursus online sehingga cake-nya bantat. Ya, ini dari sisi fungsi. Sosial, saya bisa dicap kurang mampu kalau saya tidak berhasil membuat cake ini. Emosional, malu banget kalau orang lain tahu saya gagal membuat cake ini. Ini akan saya tampilkan di iklan saya. Orang tuh malu kalau dia bikin kuenya bantat. Jadi nanti di iklan saya akan bilang, ini adalah resep anti gagal. Kalau ngikutin step-stepnya, kuenya dijamin anti gagal. Kamu bisa bikin cake enak, kamu bisa jualan laris. Masuk gak ke target market pelanggan saya? Tapi hanya orang yang dapat di fungsi ini. Ya. Terus fungsi sosial gitu. Nanti saya tentuin, oh ya kalau bisa di dalam iklan saya nanti saya masukkan juga fungsi sosial ketika orang berhasil membuat cake gitu. Oke, emosional, malu banget kalau orang tahu saya gagal membuat cake padahal saya penjual cake tadi ya. Jadi kita bilangin aja gitu. Ini kalau bikin ini udah jelas kuenya bakalan enak, step-stepnya gampang banget, bla 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 gitu. Itu dijelasin. Jadi kita tahu dulu sakitnya orang itu apa, maka dia mau beli. Ya. Nih. Males banget kalau tanya di grup gitu. Jadi
kalau ada orang gitu, nanti akan dibimbing langsung di grup WA, suka nggak dapat iklan gitu? Ya, itu sebenarnya adalah dia menjawab pertanyaan-pertanyaan orang gitu. Karena banyak juga dari kita yang suka malu nanya sama temen gitu kan. Tapi bisa dibimbing langsung atau segala macam, itu bisa dimasukin ke materi iklan kita. Terus hambatan, internet suka lemot, mengganggu banget kalau lagi belajar online. Nah di sini aku langsung keluarin gitu loh. Tanpa perlu pusing mikirin internet yang lemot. Karena videonya bisa ditonton kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Itu menjawab nggak pertanyaan atau kesulitan seseorang? Nggak kesulitan semua orang, tapi kesulitan beberapa target marketku. Makanya aku bilang aku bikin yang keluar dari iklanku ada berbagai macam sisi. Nggak cuma satu sisi. Dan itu tuh nggak asal juga. Aku tanya dulu tadi, balik lagi ke yang awal. Tanya dulu kebutuhannya dia apa, fungsi sosialnya apa, tugasnya apa. Ya. Oke. Nah, ini adalah harapan dan keinginan. Oke, keuntungan pelanggan itu sesuatu hal yang menggambarkan hasil atau manfaat serta kondisi yang diinginkan pelanggan. Jadi banyak banget sisinya ya. Oke, nanti kita langsung praktek. Oke. Nah ini juga, bagaimana cara identifikasinya? Keuntungan yang diwajibkan berjalan secara fungsional. Contoh beli handphone, gunanya bisa untuk telepon. Apa sih sebenarnya bedanya iPhone sama Xiaomi? Ada nggak bedanya? Xiaomi itu nggak bisa nelfon. Xiaomi itu nggak bisa masuk WhatsApp. Nggak ada kan? Semuanya bisa. Yang ada di Yang ada di iPhone ada juga di Xiaomi atau ada juga di Oppo. Tapi adalah yang beda di sini adalah keuntungan secara ini fungsional sama. Tapi dia akan mendapatkan untuk telepon tapi bisa juga terlihat bagus. Apa sih bedanya beli jam mahal sama jam murah? Sama-sama kan? Emang kalau kita beli jam murah, ya kita nggak bisa ngelihat waktu gitu. Waktunya beda. Kalau jam murah di sini jam 10, jam mahal jadi jam enggak kan? Tapi itu adalah keuntungan yang diharapkan. Ada keuntungan yang diharapkan ketika kita memakai baju yang kita beli atau apa, itu kita terlihat lebih modis atau segala macam. Bisa dibuat iklannya sampai, wah gila ya, lo pakai baju ini bagus banget, bla bla bla. Itu contoh kontennya ya. Itu yang diharapkan orang lain ketika dia membeli produk kita. Bisa kebayang nggak di produknya teman-teman? Udah kebayang? Yang punya produk? Nah loh, kebayang apa enggak nih? Anggap aja kebayang lah ya. Pokoknya masing-masing minimal sekarang udah tahu kenapa bikin iklan nggak semudah kelihatannya. Tapi itu adalah salah satu yang mesti kita kerjain supaya kita nggak ngeluarin duit lebih banyak. Ya, tadi kan ditanya, bisa nggak kalau kita nggak punya uang lebih banyak, kita ngeluarin. Nanti kalau ini semua udah bisa, yang punya duit banyak, lebih untung banyak lagi. Karena udah dapet sisi ini, udah tinggal pasang ads-nya lebih gede. Itu keuntungannya, target marketnya udah dapet. Jadi sebelum keluar uang, boleh sih keluar uang banyak. Ini bukan duit, ini uangnya banyak semua soalnya. Jangan dikhususkan untuk yang pengen irit, enggak. Jadi yang punya duit banyak ini akan lebih memacu, lebih cepat produknya laku. Ya. Oke. Ini juga nih, bagaimana cara identifikasi keuntungan yang diinginkan, manfaat lain yang kita ingin melebihi harapan dari sebuah solusi, ya kan? Ini lebih canggih aja gitu kan, keuntungan yang mengejutkan. Kalau aku untuk keuntungan yang mengejutkan, tiba-tiba pas dia daftar, aku tiba-tiba ngasih bonus aja tanpa bilang-bilang gitu. Mbak, terima kasih ya sudah daftar di kursus online-nya Dapur Lindawati ini untuk mendapatkan voucher senilai 100.000 lagi untuk pembelian kursus online Dapur Lindawati berikutnya. Sampai saya umumkan di depannya. Ya. Oke, ini kita mau langsung kerja ya. Ya, ini kita kasih kita kerjain semuanya minimal 10 buah dari tiap blok profile pelanggan. Tentukan segmen pelanggannya, pekerjaan pelanggan. Ya,
Boleh. Nanti ini tugasnya dulu, nanti habis itu boleh tanya-tanya. Ini, iya aku kasih gambaran. Kesulitan pelanggan 10 buah, keuntungan pelanggan 10 buah. Ya. Tapi nanti ini kita tanya jawab dulu. Ini udah dipikirin dulu. Ya. Siapa segmen pelanggannya, yang kata tadi aku bilang ya. Pekerjaan pelanggannya apa, kesulitannya apa, keuntungannya apa. Bikinnya nggak 1, 10-10 gitu ya. Oke, sebelum ini kita mulai, kita mau tanya jawab dulu. Yuk, biar nggak bingung nanti pas ngerjainnya apa yang mau ditanyain. Kan kita nggak bisa bilang bagus kalau kita belum ngukur. Meskipun kita udah masuk nih ke semuanya, syukur-syukur gitu kan, udah masuk ke semuanya, ya otomatis bisa. Jadi sih sebenarnya aku pengen contohin banyak banget di kasus karena aku memang jualan berdasarkan iklan ya.